Coba lihat, sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya Rabbal. Terus bagaimana Ustadz mengenai terkait dengan kasus? Saya tadi di rest area apa yang terakhir saya sholat zuhur ini, 10 menit langsung keluar kandeman. Ya, saya habis sholat zuhur itu saya berhenti sedikit karena pusing dari kemarin belum tidur. Saya tidur di rest area sambil minum kopi. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gupron, tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi sebodohnya saya ini, jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Ini sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wasair. Neraka yang paling panas adalah syair, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ayo, saya bilang istri, keluar kita dari Kristen, kembali kita ke Islam. Bukan pindah agama. Kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah sesuai perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Rocky Gerung sebenarnya begitu bagus analisis setiap ayat, baik secara historical, secara tematis, secara teologis, dan kemudian tampung dalam substansi rasionalitas. Kalau sudah masuk akal dalam konsep sejarah tematis, baru bikin semacam keputusan. Saya begitu, 8 tahun saya kaji. Dari Al-Muhibbi, ini nasabnya Alwi bin Ubaidillah atau yang disebut nanti keturunannya Ba'alawi. Nasab mereka itu diijma' keabsahannya oleh ahlu tahqiq, para ulama. Ini keterangan dari Al-Muhibbi, seorang mu'arrikh. Juga San'ani, pengarang Subul Salam Syarah Bulughul Maram, yang sangat dikenal di dunia pesantren Indonesia. Itu mengatakan bahwasanya yang namanya Sa'ad Ba'alawi itu Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa 'urfan, atau syar'an wa aqlan wa 'urfan. Ini dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Kalau nyarinya di Google mungkin nggak ketemu apa wallahu alam. Karena ini makhtut di Universitas Sana'a. Nah, jadi kata As-San'ani, pengarang Subul Salam ini, Sa'ad Ba'alawi ini Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun. Syar'an, baik secara syariat, aqlan atau secara logika, urfan atau secara uruf, tanpa keraguan sedikit pun. Nggak sampai di situ. An-Nabhani, nah, ini yang sampai diejek-ejek oleh sebagian orang yang nggak tahu kadar beliau siapa An-Nabhani. Itu sampai mengatakan inna sadatana ala bi'alawi qad ajma'atul ummah al-muhammadiyah fi sa'ir al-asar wal aqtar ala annahum min as-sahih ahli bait, min as-sahih ahli bait nubuwati nasaban. Dalam kitabnya Riyadhul Jannah fi adhkaril kitab was sunnah, An-Nabhani mengatakan demikian. Termasuk Ahlul Bait yang paling absah nasabnya menurut ijma adalah Sa'ad Ba'alawi. Dan ini sedikit yang saya kutip. Di luar itu ada catatan internal, di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak, yang nggak mungkin saya kutip satu persatu di sini. Bahkan ada seorang peneliti dari Oman, Sayyid Ahmad bin Awad
bin Alwi al-Ibrahim Ba'alawi itu sampai nulis kitab judulnya Idharul Haqiqah li Mudda'i Kashfil Fadhiha al-Ilmiyah. Di dalam membantah Haji Imad itu beliau memuat nggak kurang dari 180 referensi non Ba'alawi. 180 referensi dari non Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Husaini atau menyatakan keabsahan status sada Ba'alawi sebagai sada atau asyraf. Itu nggak kurang dari 180, bahkan di sini yang saya muat 150 lebih. Saya ingat saya itu nggak kurang dari 180. Nah, ini luar biasa. Jumlahnya nggak gitu. Itu ya baru yang tertulis dari non Ba'alawi. Belum yang tidak tertulis. Belum yang nggak kejangkau. Mana da'il hasar. Kami nggak mengatakan kami udah mencakup semuanya di sini. Nah, anehnya nih setelah hampir 1000 tahun, Sayyidina Ali bin Ubaidillah baru muncul ada satu orang setelah hampir 1000 tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa, berarti bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan menariknya dia mengatakan dengan sangat yakin Ba'alawi mustahil tersambung Rasulullah SAW. Mustahil kata dia. Nah, ini kalau mustahil berarti dia pasti benar. Kalau dia pasti benar, berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah. Ini yang bikin saya tergelitik untuk meneliti, apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah? Apa iya sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Sayyid Bakri Syata, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Buya Hamka, dan banyak sekali. Ya, kami nggak bisa paparkan satu persatu. Insya Allah nanti kami akan launching ini dalam buku, kami sudah siapkan semua secara ilmiah, kami uraikan secara lengkap. Ya, nanti insya Allah akan ada sesinya tersendiri. Itu kok bisa? Jadi hanya dia yang benar. Kalau mustahil tersambung berarti itu semuanya salah tuh. Semuanya nggak ngerti. Semuanya ya minimal kena prank Ba'alawi, berarti semuanya nggak ada yang paham. Ini yang menjadi titik mulai penelitian kami. Apa iya ulama tuh rame-rame salah secara berjamaah, secara kompak? Maka sebelum kita masuk seperti yang tadi disinggung oleh Habib Syekhan bin Abdul Qadir As-Sagaf, Ketua Maktab Daim, ya, kita dudukkan dulu permasalahan sesuai dengan porsinya. Kita mau meninjau sebuah objek, kita harus tahu ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa. Mau bicara soal bahasa, ya bicara soal nahwu sharaf, keabsahan sebuah susunan kata dalam bahasa, dan seterusnya. Kita bicara soal ini pernikahan sah apa enggak, ya lihat di ilmu fikih dong. Tinjau pakai sudut pandang ilmu fikih, sah nggak pernikahannya? Karena bukan seenaknya sendiri kita mau ninjau satu objek penelitian terus nentuin standar sendiri, kemudian bebas seenaknya sendiri menyatakan ini sah nggak sah. Coba dudukin dulu apa yang lagi dibahas. Ternyata yang kita bahas ini nasab, objeknya tentang nasab. Nasab itu ada ilmunya. Al-Allamah Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfudh Dhunun itu menjelaskan bahwasanya ilmu al-ansab huwa ilmun yuta'arraf minhu ansabun nas wa qawaiduhu al-kulliyatu wal juz'iyatu wal gharadu minhu al-ihtirazu 'an al-khata' fi nasab syakhsin. Ilmu nasab ini yang sama Mas Sugeng dibilang apa? Ilmu apa? Bangkai. Ilmu udah jadi bangkai katanya. Setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun nggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain. Setahu saya menghargai disiplin-disiplin keilmuan lain. Itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Itu sebagai ilmu yuta'arraf minhu ansabun nas, ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik kaidah yang kulli atau kaidah yang juz'i. Apa tujuan ilmu nasab? Ini nih yang paling penting. Al-gharad minhu al-ihtiraz 'anil khata' fi nasabi syakhsin. Itu ada ilmu nasab supaya orang nggak salah di dalam menilai nasab seseorang. Sebagaimana video yang sudah kita simak sebelumnya, maka hari ini saya ingin berbicara tentang seorang tokoh yang telah menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran, yaitu Ustadz Yahya Waloni. Dalam dunia yang penuh dengan kebingungan dan informasi yang tidak jelas, sosok seperti beliau sangatlah penting. Beliau tidak hanya seorang ustadz, tetapi juga seorang pembela kebenaran yang berani mengungkapkan pendapatnya, meskipun itu berarti harus menghadapi kritik dan tantangan dari berbagai pihak. Belakangan ini kita sering mendengar pernyataan dari Imaduddin yang berusaha membatalkan nasab para habib dan menghasut orang-orang untuk mendustakan para habaib.
Tindakan ini jelas-jelas merupakan sebuah langkah yang sangat tidak bijak dan berbahaya. Para habib adalah pewaris ilmu dan akhlak yang mulia, dan mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Menggoyahkan posisi mereka dengan tuduhan yang tidak berdasar hanya akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah umat. Ustadz Yahya Walohni dengan tegas menanggapi tindakan Imaduddin ini. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa para habib itu sejatinya adalah para ulama-ulama besar dengan keilmuan yang sudah tidak diragukan lagi. Itulah kenapa kita hormat dan memuliakan para habaib. Dan ilmu nasab sendiri adalah ilmu yang sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh. Sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Habib Hanif Al-Atas, nasab bukan hanya sekedar garis keturunan, tetapi juga mencakup kehormatan, akhlak, dan tanggung jawab yang besar. Ketika seseorang berani meragukan nasab para habib tanpa dasar yang kuat, itu sama saja dengan merusak tatanan yang telah dibangun dan disepakati oleh para ulama nasab yang ahli di bidangnya selama berabad-abad. Kita harus ingat bahwa Ustadz Yahya Walohni bukanlah orang yang berbicara tanpa pengetahuan. Beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama dan sejarah. Ketika beliau mengkritisi Imaduddin, itu bukanlah sekadar kritik kosong, tetapi sebuah panggilan untuk kembali kepada kebenaran. Beliau mengajak kepada kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan saya sendiri pun merasa sangat prihatin ketika melihat banyak orang yang terpengaruh oleh ajakan untuk mendustakan para habaib. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat berbahaya. Ustadz Yahya Walohni telah menunjukkan kepada kita bahwa keberanian untuk berbicara benar adalah sebuah kewajiban. Dalam menghadapi tantangan seperti ini, kita tidak boleh ragu untuk mendukung mereka yang berjuang di jalur kebenaran. Kita harus bersatu dan memberikan dukungan kepada Ustadz Yahya Walohni agar beliau tidak merasa sendirian dalam perjuangannya.